kamu tidak berhak untuk menghalangi perasaan saya dan mencelakai kamu. Hanya karena saya mencintai kamu. Kamu paham? Aduh Mas, saya minta tolong keluar aja. Asih, kapan kita bisa ketemu? Rizky? Rizky? Ngapain di sini? Enggak Asti, apa ya? Tadi saya habis kamar kecil terus saya mencium aroma teh yang dibuat Asti, ternyata enak wanginya. Kayaknya enak. Terus kamu apa nyusul saya? Saya tadi udah bilang bahwa saya ini udah dewasa. Maaf, habisnya aku nggak sabaran sih dengan kamu. Kurang tamu yuk. Jangan lama di sini, nanti ketularan kutu. Cepetan, bawain minumannya. Ya, buruan. Emang begitu tante. Ya sampai nyusulin kamu segala. Sampai nggak sabar sih nungguin kamu. Soalnya tadi saya minum teh dulu sedikit nyicipin, soalnya aromanya enak sekali. Apa deh? Rizky, tadi tante udah ngobrol-ngobrol sama teman kamu. Gimana kalau sekarang kita pergi makan siang untuk merayakan hari yang bersejarah ini? Wah, itu ide yang bagus tante. Kebetulan teh saya juga lapar banget. Kita harus pulang sekarang. Kenapa? Tante, enggak tante. Gini tante, sebelum kita kesini, Iya. tadi saya ditelepon sama bos saya. Ternyata saya harus meeting tante. Meeting mah. Meeting apaan Ki? Meeting, ntar meeting kan yang itu. Oh meeting, mijit yang penting-penting. Sorry tante, maksud saya Rizky ini teh emang ada janji bisnis sama big boss yang itu ya, bisnis kayu itu Ki ya. Soalnya tante kita berdua ini suka main kayu-kayuan gitu loh tante. Sayang sekali ya kalian nggak punya waktu lebih lama lagi di sini. Oh tapi kalau itu saya teh juga bisa gantikan Rizky untuk makan siang tante. Nggak usah deh, lain kali aja. Nah, enggak tante. Lu nanti pulang naik apa? Yang bawa mobil kan gue. Enggak, soalnya gini tante. Tadi bos saya pesan ke saya harus datang berdua. Kalau tidak berdua tidak afdol. Ya udah deh, nggak apa-apa, lain kali aja. Tapi janji ya. Pasti tante, soalnya saya sering ke Bogor dan selalu nginep di rumah neneknya Didi. Bener ya, lain kali. Tante, saya mohon pamit nih tante, waktunya sudah nggak mungkin lagi nih tante. Iya. Gini, tante, yang penting tante, saya sudah datang jauh-jauh dari Bandung ke sini untuk menengok calon istri saya tante. Tapi saya juga mohon sama tante, ini tante, tolong ya jaga dia baik-baik, terus jangan dimarahi ya tante. Enggak ada masalah, anak mana dikasarin enggak ya. Tuh, seneng nggak kamu calon suami kamu begitu kan? Tante, saya pamit dulu tante. Mari tante. Makasih. Ya, mari tante. Sampai ketemu. Mari tante. Salam ya untuk semua. Kamu tuh. Lu tuh teh tadi apa-apaan sih? Katanya teh lu sudah menemukan bidadari lu, tapi kok malah di depan orang-orang lu nerima cewek lain. Aduh, lu tuh ini gila atau sinting sih? Jangan berisik. Sekarang gini, lu pikirin pakai otak jernih lo. Dan kita punya teknik, benar kan? Iya. Gue terpaksa melakukan ini supaya gue bisa ketemu dengan Asi terus. Oh. Ya pertama-tama gue harus bisa menerima adiknya, ya kan? Iya. Supaya gue bisa bebas keluar masuk rumahnya, benar nggak? Iya. Tapi
tadi kan Ki itu udah jelas banget Ki. Ibunya Asti itu galak banget. Kalau beliau sampai tahu elunya sukanya sama si Asi, bisa-bisa Asinya dicincang jadi presiden. Gak mungkin, emang Asi tuh kentang bisa ditumbuk-tumbuk. Shh, ini, gue berjuang demi Asi. Gue gak mau ninggalin kota ini sebelum Asi mau menikah dengan gue. Tante, apa Rizky sudah ketemu dengan Asti? Aduh, itu ibarat Cinderella ketemu pangeran. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan Rizky tuh gak habis-habisnya memuji Asti seolah-olah Asti itu wanita yang paling cantik di dunia. Iya, dan puncaknya Rizky langsung mengajak nikah Asti. Rizky setuju menikah dengan Asti. Kan mereka baru ketemu sekali, Tante. Iya, itu saya juga heran. Tapi kenyataannya seperti itu. Hebat sekali, Tante. Kalau mereka memang jodoh, kita harus cepatnya mempersiapkan acara pertunangan mereka, Tante. Setelah itu, kita siapkan acara pernikahan mereka. Tante, sebentar lagi kita jadi besan dong. Oh iya dong. Tante, tapi semua ini saya rundingkan dulu dengan keluarga. Setelah itu saya akan hubungi Tante lagi. Ya? Oke, bye. Bye. Akhirnya anakku jadi ratu di keluarga itu. Rencana kita berhasil. Rencana? Rencana yang mana? Rizky mau menikahi Asti. Kalian teriak-teriak? Tuh, apa kan Hindun bilang? Hindun dan Mbak Yufi pasti bisa nyariin istri buat Rizky. Iya kan? Iya Oh dong. iya deh, kamu memang hebat. Tapi Mama harus diberitahu dong. Gini aja, biar saya yang bilang sama Mama ya. Nindya, Mama ingin kakakmu Rizky menikah dengan gadis pilihan Mama yang tidak jahat seperti Yufi atau Hindun. Ma, saya punya berita bagus buat Mama. Rizky, hari ini dia sudah ketemu dengan gadis pilihan Yufi dan Hindun, Ma. Dan kayaknya Rizky senang sama gadis itu, Ma. Apa benar? Iya, Ma. Yufi bilang kita harus segera mengadakan acara pertunangannya, Ma. Berarti sebentar lagi Mama punya mantu dan juga cucu. Jadi kamu ada teman mainnya. Ya, saya hanya menyampaikan berita gembira ini, Ma. Siapa tahu dengan berita ini rasa sakit Mama agak berkurang. Udah, Ma ya, saya mau ke bawah dulu, ya. Mama sedih, Din. Mama tidak mau kakakmu Rizky menikah dengan gadis pilihan Yufi dan Hindun. Karena Mama tahu mereka pasti akan mencarikan gadis untuk Rizky sekarang ini yang sifatnya persis seperti mereka. Pasti gadis itu juga akan membenci Mama. Terima kasih, sayang. Mama mau cari cowok untuk menikah dengan Asih. Buat apa? Ngapain sih Mama repot-repot cari jodoh untuk anak jelek itu? Asti, untuk mendapatkan seluruh warisan kakeknya itu, Asi itu harus segera dinikahkan. Jadi mulai sekarang kita harus cari cowok untuk dia. Apalagi usianya sudah mau 20 tahun kan? Kalau gitu, dijodohin sama ke Jeffrey aja, Mah. Oh jangan sayang, Jeffrey itu orangnya cukup pandai dan licik. Kalau sampai dia menikah dengan Asi, sekalipun dia saudara, bisa-bisa dia justru menghalangi si Asi itu untuk memindahkan seluruh uangnya, seluruh warisannya kepada Mama. Jadi sekarang kita harus mencarikan cowok yang tolol, yang blow on, supaya Mama dapat mengatur cowok itu, menaklukkannya. Ngerti kamu?
Tapi siapa cowok yang bisa begitu ya, Ma? Tidak! Janganlah! Robert, you can take her go. Now! Jangan! You can go. Ayo, ikut saya. Jangan! Ikut saya, sayang. Tidak! Gero, Mama, sudah beres? Mama lihat sendiri. Bule itu udah puas. Dan kita kayaknya punya pelanggan semua puas-puas, Ma. Bagus. Kerja kamu bagus sekali. Tentu. Dan besok kamu harus menemui satu pelanggan lagi. Mama sudah siapkan sasaran baru buat kamu. Oh ya, ada fotonya. Ini. Ma, dari semua gadis ini yang paling cantik, Ma. Siapa namanya nih, Ma? Namanya Asih. Dan menurut teman Mama, ibu tirinya minta dia kawin dengan orang bodoh. Jadi kamu harus bisa berakting seperti orang bodoh. Jadi orang bodoh? Aduh, Ma, gampang banget, Ma. Jadi orang pinter bisa, jadi romantis juga nggak masalah. Kan Mama juga udah tahu. Pokoknya saya nggak akan ngecewain Mama deh. Oke, sekarang kita cepat-cepat kemasi barang kamu dan kita pindah dari sini. Ayo. Oke. Nyuci. Gimana caranya? Kalau dia tahu kalau kita ini datang ke sini. Mana ya? Tunggu. Mana Ki ya? Gue tahu. Ini teh buat apa, Ki? Pokoknya tenang aja. Ada pulpen nggak? Oh, ada. Spidol kayak pulpen apa? Pelan ya. Kok malah Oke. Pesawatku, sampaikan surat ini kepada bidadariku.
Mana sini gerondong? Biar mereka tunggu aja. Ya, ayo kita keluar. Mau kemana kamu? Kamu kan harusnya selesai cucian kamu. Saya sedang... Nggak bisa ya saya meleng sedikit. Kamu nekat untuk ngulur-ngulur pekerjaan kamu. Mentang-mentang mesin cuci rusak suruh begitu aja ngulur waktu. Kapan sih kamu bisa kerja cepat, kerja baik? Apa saya perlu pakai mandor untuk ngawasin kamu terus-terusan, hah? Kamu tuh kerja, nyuci atau main-main? Hah? Saya kerja, Bu. Kerja. Hah? Kamu bilang kamu kerja, kamu berarti bohongin saya ya? Hah? Siapa yang kasih itu? Siapa yang kasih kamu? Siapa? Siapa yang kasih kamu? Ini saya bikin sendiri, Bu. Apa? Tadi kamu bilang kamu nggak main-main, kamu nyuci. Tapi nyatanya kamu buat main-main seperti ini, mau buat kapal-kapalan. Kamu memang perlu ya dikasih pelajaran, perlu dikasih pelajaran. Sekarang buka mulut kamu. Cepat, buka mulut kamu. Buka! Ayo rasakan ini. Awas, kalau sampai saya telat makan siang, kamu sampai malam tidak akan saya kasih makan. Dengar? Cepat. Ya Allah. Kenapa ibu tiri hamba tidak bisa menyayangi hamba seperti anak yang sendiri? Kenapa ya Allah? Ki, gue teh bingung Ki. Mobil lu parkir di sana, kita berdua berdiri di sini. Udah gitu jauh lagi dari rumahnya. Gimana tuh rencananya Ki? Begini, Din, tau gak? Gimana? Kan sengaja gue taruh di luar, agak jauh, supaya kita jangan ketahuan sama Tante Nova. Kalau ketahuan Tante Nova bisa berabe, bener nggak? Kan tujuan kita kesini tuh pengen ketemu Asih. Iya. Ya kan? Bener. Kok lama banget sih? Nih, kenapa ya Asih? Tunggu. Jangan-jangan ketahuan sama mamanya. Iya ya. Oh iya Ki, gue teh baru inget. Lu kan belum nelpon ibu lu mau ngasih kabar bahwa lu mau nginep beberapa hari lagi di Bogor. Bener juga lo. Untung lo ingetin, kalau enggak gue bisa berabe. Soal berapa hari ini gue mikirin Asih terus. Kabarin atuh, kasihan. Udah, ya, gue telepon dulu deh. Dimakan. Halo, Mbak Indun, ini Mbak Indun. Saya udah ketemu Asti. Terus, oke juga ya Asti ya. Cuma kayaknya beberapa hari lagi saya akan tinggal di Bogor. Bilangin sama Mama jangan terlalu cemas, ya. Entar lu bilang sama Mama. Nggak kedengeran, nggak jelas. Apa sih? Ngomong apa?
Orang yang dia lagi makan tahu. Gimana makan? Buang makanannya, buang. 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 Ya Allah, kebuang. Rizky! Kurang ajar kamu, gara-gara kamu makanannya kebuang tahu. Makanannya jatuh. Hah? Halo? Pak Indun. Halo? Rizky, brengsek kamu ya. Apaan sih kamu ribut-ribut? Berantakan lagi. Gara-gara si Rizky brengsek, makanannya saya buang. Rizky! Ya udah tutup. Kamu juga payah, Lata melulu, nggak di mana-mana Lata. Si Rizky ngomong apa Rizky? Rizky bilang dia udah ketemu sama Asti. Terus dia masih betah di sana. Betah? Berarti Rizky bener-bener cinta sama Asti, ya kan? Dan rencana kita berhasil. Bentar. Beresin. Masa mesti Indun yang beresin? Ya iya dong, kan ada si Bibi. Mana ya? Ki, gua rasa teh dia nggak bakalan keluar, Ki. Sabar dong, pasti dia keluar. Gue yakin banget dia pasti keluar. Bener gak? Kok pasti keluar. Oh itu. Oke, yuk. Kamu sudah terimakan pesan dari saya. Oh ya, ini bunga buat kamu. Terima. Asih, bunga ini menyatakan bahwa saya cinta sama kamu. Saya nggak pantas menerimanya. Lagi pula, kamu akan menikah dengan Asti, bukan dengan saya. Jadi saya mohon jangan kejar-kejar saya lagi. Jangan. Rizky, tolong jangan membuat saya semakin menderita. Lagi pula, kamu nggak benar-benar mencintai saya. Kamu cuma kebawa perasaan kamu saja. Saya mohon, jangan kejar-kejar saya lagi ya. Jangan. Lihat mata saya, lihat. Saya bisa meyakinkan kamu bahwa saya mencintai kamu dan saya akan menikahi kamu. Masih? Masih? Ki, saya pikir Ki, kamu tidak usah mengejar-ngejar Asih lagi, Ki. Karena sepertinya dia tidak suka sama kamu. Saya tidak akan mundur. Selama saya masih bisa masuk rumah itu, saya akan berusaha untuk mengambil hati Asih. Tapi cara kamu teh salah, Ki. Itu karena dia tidak mencintai kamu. Saya yakin dalam hati saya bahwa Asih adalah gadis pilihan saya yang sudah ditakdirkan. Saya akan berusaha lagi. Dan besok saya akan kesini lagi. Sini lagi besok. Oke. Kita coba.
tidurnya terlalu nyenyak. Saya mimpi, Bu. Mimpi? Kamu bisa mimpi apa? Mimpi dapetin suami? Dengar ya, dengar. Kamu tuh gak mungkin dapetin suami. Laki-laki mana mau sama kamu, perempuan bau kumal seperti kamu? Pacaran aja kamu belum bisa, boro-boro kamu mikirin laki-laki dapetin suami. Ngerti gak? Dan ingat ya, jangan sekali-sekali lagi kamu mimpi seperti ini. Kalau kamu mimpi seperti ini, saya akan guyur kamu pakai air panas. Tahu? Ayo cepat. Kenapa saya nggak bisa tenang walaupun dalam mimpi? Kenapa saya selalu menderita, ya Allah? Ayah, kenapa ya? Ya Allah, kenapa ya? Kenapa ini ya? Rasanya sakit sekali. Ya, ayah sabar. Ayah, rasanya sudah mau mati. Enggak. Ayah nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Ayah nggak boleh. Ayah kuatin ya. Ayah kuatin, Asih panggilin dokter sebentar. Ayah itu juga udah sakit parah. Kalau ayah nggak sakit, itu baru aneh. Tahu nggak? Enggak, bukan begitu. Tapi sekarang sakitnya, badannya kejang-kejang. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang, saya mohon. Apa? Kita? Enak aja. Saya tuh mau keribat ke salon. Gak ada waktu. Udah, kamu aja ngurus sendiri. Dulu. Ada apa sih kamu nih, ganggu konsentrasi saya aja? Ayah, keadaannya gawat, Bu. Saya udah nggak tahu lagi mesti gimana, Bu. Saya minta tolong, Bu.
Saya minta tolong. Parah gimana? Biasanya juga begitu. Kalau kasih obat juga langsung sembuh kan biasanya. Tapi Bu. Ya udah dong, aduh. Saya ini nggak bisa nyelesain aerobik saya kalau begini. Saya kan masih harus turun berat saya. Udah keluar sana. Saya nggak. Jeffrey, buka pintu, Jeff. Jeffrey, buka pintu, Jeff. Jeffrey, tolong saya. Jeff, Jeff, tolong saya, Jeff. Ayah saya sedang sekarat sekarang. Tolong antar saya ke rumah sakit sekarang juga, Jeff. Saya mohon. Bisa aja sayang. Tapi ya asal kamu janji sama saya mau nemenin saya malam ini ya. Tega-teganya kamu. Ayah saya sekarang sedang sekarat. Kamu manfaatkan kelemahan ayah saya demi nafsu kamu. Kamu keterlaluan, Jeff. Kamu keterlaluan. Masih, saya akan balas perbuatan kamu. Ayah. Nggak ada yang mau bantuin Asi, Ayah. Nggak ada. Asi udah usaha. Ya Allah. Ayah. Ayah tunggu di sini sebentar ya. Asi harus pergi. Asi harus panggil dokter sebentar ya, ya. Asi. Tidak usah panggil dokter. Ayah tidak apa-apa. Enggak. Ayah harus sembuh, Ayah. Ayah nggak boleh begini. Asi nggak mau sendiri. Ya, sebentar aja. Tolong kuatin, ya Allah. Tolong beri kekuatan pada Ayah hamba. Tunggu, Ayah. Tunggu, Asi. Tuhan, berikan anak saya kekuatan. Rizky, tolong saya. Tolong. Kenapa? Ayah saya makin parah. Tolong anterin saya ke dokter ya sekarang. Oh, kamu sudah telepon dokter? Udah, saya udah mencoba berkali-kali tapi nggak nyambung. Tolong anterin saya ya. Nggak apa-apa, Mbak. Jadi Mbak nggak perlu khawatir lagi. Kondisinya sekarang sudah mulai membaik. Biar saya kasih obat saja ya. Iya. Maaf. Pak Rayana, Bapak harus banyak istirahat. Jangan mikir yang berat-berat. Biar nanti Bapak tidak stres. Semoga lekas sembuh ya, Bapak. Iya, Pak. Berapa sebelumnya, Pak? 80.000 rupiah. Saya minta ikutin. Saya nggak usah. Oh, dokter. Nah, ini dokter. Oh, iya. Terima kasih ya. Mari. Din, tolong Niki. anterin dokter ya. Oh iya, boleh. Ayo dokter,
Mari, mari. Makasih ya. Siapa kamu, Nak? Saya belum pernah ketemu kamu, tapi kamu sudah berbuat baik dan banyak untuk saya. Rizky, Om. Dia calon suaminya Asti, Ayah. Oh, dia. Nak Rizky, saya melihat dari mata kamu, saya tahu bahwa kamu laki-laki yang baik. Kamu bisa tolong saya? Tentu, Om. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa hidup. Saya takut kalau saya meninggal, Asih akan menjadi sebatang kara. Ayah nggak boleh ngomong begitu ya. Ayah harus yakin kalau Ayah sembuh. Ya. Nak Rizky, saya ingin kalau Asih menikah nanti dia bersuamikan seorang laki yang baik seperti kamu. Jadi kalau Nak Rizky bisa mendapatkan laki-laki itu, Om akan senang sekali. Dengan senang hati, Om. Saya akan menjaga Asih. Ayah jangan terlalu banyak bicara. Istirahat aja ya. Ayah istirahat ya. Nak Rizky, paling tidak minumlah dulu sebelum pergi. Asih, tolong buatkan minuman untuk Rizky ya. Tunggu ya. Ya. Asih, kenapa mama kamu tidak memperhatikan papa kamu? Kenapa sih? Ibu saya memang selalu begitu. Mungkin karena ayah saya nggak kerja. Makasih. Saya yang harusnya terima kasih. Kalau kamu nggak datang, mungkin ayah saya udah parah. Saya rasa itu tanggung jawab saya sebagai calon menantu terhadap mertuanya. Dan ya, dan bukan sekedar
ucapan terima kasih saja. Maksud kamu? Oh. Kamu gak dengar ucapan papa kamu tadi? Ya, papa kamu meminta saya supaya saya mendampingi hidup kamu. Iya kan? Dan saya minta jawabannya iya atau tidak. Asih, tolong pikirkan kembali. Dan saya minta kamu jawab jujur. Dari hati kamu. Sih, kamu dengar saya kan? Iya kan? Jawabannya iya